Oke, hello everybody. Kali ini saya Ihya Mars akan menampilkan cara menginstalasi Debian 10. Nah, kali ini saya akan memulai dengan membuat virtual jadi kayak virtual PC gitu, virtualisasi. Oke, kita mulai saja. Pertama saya buat Debian 10. Nah, jangan lupa ini pilih versi 64 bit. Kemudian kita next. Nah, di bagian RAM sebenarnya opsional, bisa kalian 2 GB gitu, 248 itu 2 GB, atau mungkin bisa lebih tinggi, tapi saya pilih 1024 aja, yaitu 1 GB lah, 1 GB. Nah, kemudian kita buat virtual disknya, pilih yang FDI, virtual box disk image. Kita next, kita pilih dynamical. Oke. Di sini saya akan sekitar 15 GB aja lah, itu sudah cukup untuk sebuah server Debian. Oke, kita create. Nah, bisa kita langsung ke setting saja, langsung kita masukkan disknya itu di storage. Nah, kemudian kita pilih yang empty ini karena masih kosong, kita pilih DVD. Nah, kita bisa add, tambahkan. Nah, untuk kalian bisa memilih Debian 10 jika sudah punya, atau kalian bisa download saja di website Debian. Nah, karena saya sudah download, nah saya langsung bisa open saja, pilih, kemudian kita choose. Nah, kita langsung oke aja. Nah, kita langsung start saja. Nah, kita tunggu proses virtual machine. Nah, sebutannya virtual machine. Nah, kita pilih tadi seperti yang tadi. Nah, oke, start saja. Nah, ini ada dua nih, ada dua tipe. Jadi yang pertama graphical sama install, sama install. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sih bedanya nggak jauh-jauh banget, cuman kalau graphical itu dia bisa menggunakan kursor, dan itu bisa memudahkan untuk pemula yang tidak terlalu bisa menggunakan keyboard gitu, lebih suka menggunakan mouse. Nah, tapi kelemahannya itu dia lebih berat. Makanya jika ingin menggunakan graphical, saran saya pas pembuatan virtual machine tadi, kalian itu gunakan RAM yang lebih besar, itu biar tidak terlalu berat. Karena saya RAM-nya kecil, saya pilih install saja. Nah, oke, kita tunggu. Nah, kita pilih, ini bahasa terserah, opsional. Saya menggunakan English saja. Kemudian country, kita pilih United States saja karena nggak ada Indonesia. Keyword kita pilih American aja biar. Nah, oh iya, jangan lupa kita pilih device, karena kita ingin offline kita pilih network. Nah, ini kan ada NAT, kita pilih not attached saja, jangan kita atur dulu supaya internet tidak masuk gitu jika kalian sudah terhubung internet duluan. Nah, kita tunggu saja.
Nah setelah ini, nah ini bagian pengaturan interface, kita cancel aja, langsung continue, karena kita belum ingin mengatur interface-nya, ya kita langsung do not configure saja. Nah ini hostname, yaitu kayak nama buat Debian kalian gitu. Sebenarnya sih ini terserah kalian mau kasih nama apa. Kalau saya Debian saja, nggak usah diganti. Nah ini root password. Nah fungsinya itu apa? Jadi di dalam Debian atau Linux itu ada namanya super user. Nah yang dimana super user ini bedanya dari user biasa, dia memiliki hak akses penuh kepada OS-nya, sehingga dia bisa mengganti atau memodifikasi sistem-sistem yang ada di operating systemnya, di OS Debian-nya itu. Nah istilahnya itu adalah root kalau di Linux gitu. Nah kita isikan passwordnya, serah kalian passwordnya. Oke, ini nama, kalian bisa isikan nama kalian. Ini hanya cuman nama kepada user aja, buat user. Kemudian ini username, yaitu ketika kalian pasti ada namanya user biasa gitu. Ini saya isikan nama saya, terus password diulangi. Oke. Nah time zone nya kita pilih Eastern saja. Nah kita tinggal tunggu saja. Ini kita tunggu proses pemilihan partisi. Nah sekarang bagian partisi, supaya tidak terlalu ribet karena ini hanya fokus kepada penginstalan, kita langsung ke atas saja, langsung otomatis kita enter. Nah pilih yang recommended for new user, yang all file is one partition. Jadi langsung dibuatin sama ini Debian nya. Nah seperti yang kita lihat, nah langsung dibuatin dua partisi. Yang satunya primary, yaitu yang dipakai untuk OS Debian nya, sedangkan satunya itu logical, yang dimana ini statusnya dia swap. Nah apa itu swap? Swap itu di Linux itu sebagai RAM tambahan, sebagai cache tambahan untuk memudahkan RAM yang kecil, sehingga kinerja Linux itu makanya tidak terlalu berat karena dia ada swap gitu. Dia langsung finish. Oke, kita langsung yes. Nah oke, partisi selesai, kita tunggu saja. Oh iya, dan juga sebenarnya sih karena ini bahasnya Debian 10, mungkin tidak jauh beda sebenarnya Debian 7, 8, 9 itu dalam proses penginstalannya. Menurut saya dalam proses penginstalannya itu nggak jauh-jauh beda. Jadi bagi kalian yang menggunakan Debian 7, 8 atau 9 itu masih bisa melihat tutorial ini, masih bisa lah karena nggak jauh beda. Nah dan juga mungkin kalian itu ada menggunakan Debian yang lain. Nah sedangkan saya ini kan Debian 10 yang fokus ke server, jadi sebenarnya pilihan file tambahannya itu nggak banyak gitu. Mungkin ya kalian ada inilah pakai Debian tipe lain gitu, Debian 10 tapi
ada GUI-nya gitu, itu bisa dipakai, bisa dipakai juga. Cuman saran saya kalau pakai Debian 10, kalau misalnya mau server, jangan pilih yang grafikal gitu. Maksudnya jangan cari file yang, jangan gunakan yang GUI gitu, karena server itu lebih ke codingnya gitu, apa tuh, bukan coding, command line, semacam perintah gitu. Jadi tampilannya cuman ya kayak tulisan gitu. Ya tapi ya untungnya lebih ringan gitu. Oke, kita tunggu saja. Emang ini agak lama karena dalam pemilihan RAM tadi saya kan pakai 1 GB aja. Makanya saya sarankan mungkin bisa lebih gitu, supaya proses penginstalannya itu lebih lebih cepet aja gitu. Ya kita tunggu saja. Maaf ya, suara saya memang agak serak ya, mungkin habis gitu, karena saya itu tipe-tipe orang kalau ngomong itu nggak bisa banyak karena memang suara saya memang gampang habis gitu. Ya, ya saya curhat dikit lah, nggak apa-apa. Oke, kita tunggu aja nih, udah 98%. Nah, oke, bagian CD. Nah, sebenarnya itu di Debian itu ada 3 DVD gitu, ada yang DVD 1, 2, 3. Nah, DVD yang pertama itu untuk instalasi, sedangkan DVD kedua, ketiga itu buat repository, yang dimana jika kalian tidak terhubung internet, kalian bisa menggunakan DVD 2 sama 3 gitu sebagai uh, repository ketika kalian offline gitu. Nah, jika online kalian bisa menggunakan repository dari luar gitu, dari server luar, dan mungkin itu lebih up to date gitu. Oke, karena saya nggak punya DVD 23, ya saya pilih NUS saja. Oke, yang mirror ini kita NUS saja. Oke, kita tunggu saja. Nah, kita di bagian ini kita NUS saja. Nah, maksud saya itu jadi kalau ada, walaupun Debian 10 itu ada tipe-tipe lain gitu. Nah, dia ada yang misalnya dia bisa install graphical gitu, GUI gitu tampilannya. Nah, terus ada yang bisa langsung install file-file tambahan gitu, itu ada juga. Nah, yang di punya saya itu cuman ada yang standar saja gitu, cuman tampilannya nanti kayak cuman comment line gitu. Nah, oke, karena saya nggak ada pilihan lain ya saya continue saja, kita enter. Nah, ini kita tunggu saja instalasinya. Oke, nggak terlalu lama karena cuman instalasi standar. Dan mungkin kalau kalian misalnya Debian-nya lebih berat gitu, mungkin ditambahkan RAM-nya saja gitu. Oke. Nah, kita tunggu, ini proses selanjutnya yaitu bootloader. Nah, kita harus menginstal bootloader juga. Kenapa? Karena Linux itu kalau tidak ada bootloadernya itu nggak bisa jalan. Yang dimana bootloader itu ketika kalian menyalakan device kalian, nah itu ada proses boot tuh. Nah, terus nanti ada tampilan milih gitu,
ada pilihan gitu. Nah, di tampilan itu bootloader gitu. Oke, nanti saya lihatkan habis ini. Kita pilih yang otomatis saja yang di bawah. Oke. Oke, ini finishing udah terakhir. Nah, kita continue saja. Nah, setelah ini saya kasih lihat nih apa itu group loader. Bootloadernya itu, nah ini nih, ini di opsi ini nih, ini namanya bootloader, group loader gitulah. Jadi tanpa ini Linux nggak bisa jalan gitu, ya nggak mau gitu, nggak kayak Windows gitu. Windows kan langsung bisa masuk gitu kan. Nah, kalau Linux beda, dia harus ada ini. Nah, kita pilih yang ini, Debian yang atas aja. Oke, kita tunggu proses. Oke, nah ini di tampilan pada CLI, tampilan login pada CLI nya Debian 10 yang server. Oke, nah sebagai tambahan mungkin saya jelaskan sedikit tentang user ya. Oke, kita pakai user biasa nih. Jadi kan ada dua nih, ada super user sama user biasa. Nah, pertama kita coba user biasa kita isi passwordnya. Nah, ini kan ada tampilan ini. Tampilan user biasa itu di sebelah pojok kirinya itu nama user kita. Kemudian di sebelah codingan kita ini, command line-nya itu ada simbol dolar, yang dimana itu menandakan dia itu user biasa gitu, tidak bisa mengedit file-file yang berhubungan dengan sistem. Nah, bagaimana jika kita dari user biasa ke user super user gitu? Ya tinggal ketikkan saja su super user, enter. Kita masukkan password root yang kita buat tadi. Nah, ini tampilan ketika sudah menjadi super user. Ya, bedanya tadi kan dari user biasa itu adalah nama saya. Nah, kemudian ketika pindah ke super user, dia berubah jadi root gitu. Dan juga simbolnya dari simbol dolar menjadi simbol pagar. Itu menandakan bahwa yang sedang kita gunakan ini super user namanya. Dan juga kita bisa langsung kembali dari super user ke user biasa dengan ketikan exit. Nah, kita balik lagi. Jika kita exit lagi, kita kembali ke halaman login awal. Nah, kita bisa langsung masuk ke super user. Kita ketikkan aja username-nya root, passwordnya sesuai yang kalian buat tadi. Oke. Nah, udah jadi gitu. Oke, mungkin itu saja tutorial yang saya sampaikan. Semoga membantu. Itu saja. Terima kasih. Thank you for watching.